Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan nama saya Muhammad Fawaz Mediki Utama dari TRI kelas 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on lab session 10, yaitu network socket programming, yang dimana mahasiswa diminta untuk membangun sebuah sistem komunikasi sederhana yang mensimulasikan pengirim data dari sebuah sensor node klien ke sebuah data gateway server, yang mana fokus utama adalah pada pembentukan koneksi dan pertukaran pada mentahan di atas protokol TCP. Di sini arsitektur sistem yang dimana server set gateway.py bertindak sebagai logical endpoint, yang dimana dalam status pasif open server ini harus mampu menangani beberapa koneksi secara konsuran, yang dimana menggunakan multithreading agar tidak terjadi hambatan saat menerima data dari banyak node. Client side node.py bertindak sebagai active open yang melakukan inisiasi koneksi ke IP dan port server untuk mengirimkan batch stream serupa data sensor dan telemetri sederhana. Baik, di sini langsung saja. Video hands-on. Kita di sini membuat penjelasan ke YouTube playlist dengan nama 12.15.lab.10. Mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan 1-3 dengan menunjukkan source kode diambil langsung dari git-text dan gunakan perintah git fetch remote name tag untuk menunjukkan secara live modifikasi pada sistem, di mana server hanya memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IoT _polylela tagar. Jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception to horizontal protocol yang menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket, dan jalankan dan tunjukkan hasilnya dan terminal saat pengiriman data berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem, dan simpan, commit, dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Baik, sini langsung saja kita buka Sublime. Di sini langsung saja di sini ada yaitu import atau import socket atau pengaturan awal socket, yaitu membuat jalur untuk jalur komunikasi jaringan. Dan di sini ada import threading, yang dimana import threading ini melayani banyak klien yang secara bersamaan. Ada pula di sini max client, yang dimana diletakkan pada kode ini kita hanya disuruh pada deskripsi tugas untuk membuat maksimal 5 klien untuk maksimal klien yang terhubung. Sebentar sebelumnya. Dan selanjutnya di sini ada server running true, yaitu server running ini adalah tanda sebuah server untuk memberikan sebuah tanda pada server yang masih aktif. Dan ada kelas
to Horizon Protocol. Yaitu no protokol ini jenis pesan kesalahan khusus jika ada protokol yang tidak dikenali. Dan selanjutnya yaitu fungsi ada di sini fungsi handle client, itu yang dimana fungsi handle client ini tugasnya mengurus komunikasi dengan satu klien dan menerima data sampai 1024 bit 1024 bit. Dan selanjutnya yaitu ada lalu mengubahnya sebelumnya menerima data sampai 1024 bit lalu mengubahnya menjadi teks. Dan jika terima perintah exit, ada mana exit? Nah, ini dia perintah exit. Server akan mengirim balasan lalu mematikan dirinya sendiri. Dan jika terima data sensor memecah, data menjadi ID sensor suhu, yang dimana kelembapan menampilkannya lalu mengirim pesan bahwa data sudah diterima. Dan selanjutnya itu cara singkat mengerjakannya itu cara kerja singkat servernya itu server menunggu koneksi dari klien dan setiap klien ditangani di jalur kerja terpisah yang dimana bisa menerima data pengukuran sensor atau perintah matikan server. Jika perintah exit masuk ke server langsung berhenti bekerja. Dan selanjutnya yaitu di sini ada telemetri format data, yang dimana jika pendataan salah atau kirim pesan format data salah ke klien, jadi di sini finally akan selalu dijalankan menutup koneksi dan memberi tahu bahwa koneksi sudah diputus. Dan untuk kedua adalah untuk menyiapkan server, yang dimana soket untuk membuat saluran komunikasi tipe TCP, yang dimana agar alamat port bisa dipakai ulang jika server baru saja dimatikan, dan mengait server ke alamat dan port. Ini dia bin mengaitkan server ke alamat dan port. Dan selanjutnya di sini loop utama server, yaitu loop utama server ini berjalan terus-menerus selama server aktif dan jumlah klien belum mencapai batas, dan maksimal accept menerima koneksi baru dari klien. Dan ini ada trading thread ini, yaitu membuat jalur karena kerja terpisah sehingga satu klien tidak perlu menunggu klien lain. Dan start menjalankan jalur kerja tersebut dan menampilkan informasi jumlah utas yang sedang aktif dan penghentian server. Jika kesalahan sistem atau batas klien tercapai, server akan berhenti dan menampilkan pesan penutupan. Di sini saya akan menjelaskan
kode node.py yang dimana di sini ada import. Di sini adalah sebuah kode klien yang dimana tugasnya terhubung ke server untuk mengirim data lalu menerima balasan dari server. Dan ini yaitu import socket, yaitu memanggil modul untuk membuat jalur komunikasi jaringan dan menghubungkan koneksi, membuat TCP tipe TCP dan membuat koneksi tipe TCP yang terhubung ke alamat dan port 123 4 dan 5 sebagai server yang berjalan. Nah, ini dia. Dan menampilkan notifikasi jika koneksi berhasil. Dan input dan kirim data, dan meminta pengguna memasukkan data sensor atau perintah exit yang dimana mengubah teks menjadi format yang bisa dikirim lewat jaringan dan mengirim data tersebut ke server. Dan di sini yang keempat ada terima respon dari server yang dimana terima balasan tutup koleksi ini menerima jawaban dari server lalu menampilkannya dan menutup jalur koneksi setelah selesai. Nah, singkatnya yaitu klien menyambung ke server lalu masukkan data dan kirim dan lalu terima dan jawab. Nah, dan selanjutnya di sini saya akan melakukan sebuah ini dia, itu menunjukkan secara modifikasi pada sistem di mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IoT _polyneller. Jadi kita buka di Sublime prefix ya. Kita coba buat di bagian sini. Selanjutnya kita akan melakukan cara loading. Di sini saja. Tadi disuruh membuat apa ya? Gimana server data telemetri dengan prefix. Nah, ini dia. Coba kita lakukan saja di sini. Kita buat di sini. Coba if
place. Install. Selanjutnya di sini kita buat push prefix.
monitor ini kita tambahkan telemetri. Data decoder data selanjutnya mungkin di sini sudah saya tambahkan validasi prefix dan hapus prefix telemetri decoder. Hapus sebelumnya. Kurang. Sudah. Dan selanjutnya kita akan melakukan sebuah kita coba buka CMD. Nah, ini juga kita buka satu dan selanjutnya kita coba lagi.
bisa sih. Kita coba ketik coba kita get py ketik py dia masuk, berhasil terhubung. Kita coba kita buka juga node py node.py. Nah, ini dia sudah muncul hasilnya, dan kita akan melakukan di sini. Coba kita lakukan sini. Mari kita coba di ini. Nanti satu. Dan selanjutnya kita coba lakukan dia hasilnya karena 25 sampai ini. Dan selanjutnya kita coba di sini melakukan
Dan mari kita coba lagi, mungkin tadi ada kesalahannya. Kita coba tagar mengikuti testing. Coba respons salah, coba kita selain kita tanya Gemini. Coba kita gunakan yang ini. Kita coba kita keluar. Nah, ini dia muncul hasilnya. Kelompok itu ayat volume respon data telemetri diterima gateway. Nah, ini dia hasilnya dari parsing data telemetri. Ini hasilnya telah keluar dan metrik yang 4. Dan selanjutnya saya akan mencoba lagi. Kita coba 2, 3. Ini dia server.
batas klien tercapai atau server dimatikan, server berhenti. Satu terakhir, ini adalah yang dimaksud, yaitu pada itu tadi yang maksud tadi yang thread 5 tadi. Ini dari maksudnya dari max client yang ada di sini. Ini dia. Ini arti dari max client. Dan selanjutnya saya akan mencoba tidak menggunakan EF Polyneller. Dan ini hasilnya. Dia akan melakukan hal error karena dia tidak valid atau tidak sesuai dengan kita yang dilakukan. Dan selanjutnya mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Ada kekurangan, saya mohon maaf sebelumnya. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.